secara resmi luncurkan motor listrik nasional. Nunggu apaan, Pak? Nunggu 19 juta lapangan pekerjaan, Pak. Ya nungguin inilah, Pak. Ini antriannya panjang banget. Kayak sejarah MU. Setelah gua bahas kontroversial Argentina di Piala Dunia kemarin di 2026, sekarang gua ada topik hangat yang bener-bener hangat dan ini bahkan wah, gila. Indokah King Indokah? Tapi ini kayak kita tuh nggak tahu sebenarnya ini tuh kesannya muncul tiba-tiba. Ibarat ada kopdes muncul ngesoal di rumah lu, di samping rumah lu. Iya, kaget. Lu pasti kaget, lu nggak bakal tahu ini ada apaan. Di Indonesia ada apaan. Sebenarnya hal baik sih. Tapi sebagai konsumen ini beneran baik atau dibaik-baikin ya? Buat itu kita lanjut ke babak pertama. Buat orang yang nggak tahu permotoran kayak gua ya, pasti lu pada tuh kayak bertanya-tanya gitu. Bang, Alfa sama Alfamart tuh sama atau enggak sih, Bang, sebenarnya? Segala kosyak. Bahkan nih motor tuh masuk Google Trend loh. Jadi mungkin kayak top 3-nya Google Trend di bulan ini. Ya jadi motor Alfamart. Motor Alfa ini buatan Indonesia, bener-bener pure asli Indonesia guys. Yang dikembangin langsung sama PT Elektra Group atau IMG. Anjay, IMG. AMG, Mercy kali ya? Mercy enggak tuh? AMG, jangan udah. Ya singkatnya IMG itu semacam anak usaha dari Indika Energy Group. Nah, eta dan kerennya Alfa ini masuk jajaran Molinas. Molinas itu motor listrik nasional. Jay, keren juga ya. Vibe-nya tuh jujur OTW Pildun ya, King Indo nih jujur OTW go internasional. Jadi Alfa itu rilis pertama kali di Agustus 2022. Tepatnya 11 Agustus 2022. Dan motor pertama yang rilis Alfa One. Rilisnya itu di ajang pameran otomotif nasional di Gaikindo Indonesian International Auto Show 2022 di ICBSD. Susah banget nyebutinnya, Cok. Jujur sih ya enggak lah. Jujur sih menurut gue ini paling inovatif sih. Jujur top banget nih Alfa. Keren. Sama fiturnya sih jujur harus jempol banget. Sip. Jempol 3 sama PD. Banget sih, ini inovatif banget sih. Ya walau bukan pelopor motor listrik di Indonesia, tapi gue akuin ini por inovatifnya ya. Kalau kita masuk websitenya nih bre, kita tuh langsung disuguhin sama jenis-jenis motor Alfa ini bre. Ada Curve Q, 3 level, maksudnya entry next generation. Nah, eta biasanya tuh entry ini sering banget dipakai ojol. Jujur ini mirip AI anjir. Maksudnya bot bener-bener keren kayak Hyundai kali ya. Konsepnya kayaknya kayak mirip motor Batman gitu loh. Terus ada One XP dan ada beberapa review dari YouTuber otomotif. When ya gue jadi YouTuber Indo, when ya gue pengen jadi YouTuber. Di websitenya juga kita disuguhin spesifikasi dari segala motor. Semuanya ada lengkap. Ambil paling murahnya aja yang di entry level. Aduh, entry level lagi. Next gen bang. Nah, entry ini masuknya GG Gaming sih. Top speednya nyampe 80 km per jam. Tahan banjir 50 cm. 50 cm. Enggak hari segini nih, 50 cm. Ngecasnya dari 10% ke 50 itu cuman kisaran 25 menit. Gila, ini top banget. Ini gue jujur over gak sih muji-mujinya. Yang bahkan 25 menit lu bisa nonton video Aing. Bahkan motor ini tuh bisa 140 km jarak tempuh guys. Ibarat lu mau riding nih dari Jogja. Aduh, aing teh bosen parah euy. Kurang teh pengen gocek-gocek Messi, gocek-gocek Puyol, tapi di mana ya? Semarang merenya. Kalau misalkan gua top speed, bisa nih ke Semarang gua 2 jaman. 140 segitu gak sih? Bujok eta teh 2 jam pisan. Ya gitulah kira-kira 140 km. Kalau lu lihat versi mahalnya sih Servo Q ini lebih gila lagi sih, lebih edan lagi. Top speednya tuh bahkan sampai 103 ini mah. Tapi ya jujur lebih boros energi sih jujur. Ya walaupun cuma dapat 125 km, tapi oke sih. Ya wajar lah kan, lebih kenceng uga ya guys ya. Servo Q juga lebih lama sih ngecasnya, itu tuh sekitar 30 menitan dari 10 ke 50% ya. Tapi ya dia tuh udah ABS bro. ABS apaan bang? Ya sejenis teknologi pengereman gitulah dari motor atau mobil gitu, yang mencegah roda terkunci saat pengemudi ngerem mendadak. Ya gitulah pokoknya.
liar aing teh. So why? Kenapa mereka memproduksi ini, motor ini, Alfa? Jadi kalau kata Google sih ya, bukan kata gue loh, memperkuat kemandirian industri teknologi lokal, mendukung transisi energi hijau, dan mengurangi ketergantungan impor gitulah. Serta mewujudkan mobilitas terjangkau gitulah untuk masyarakat. Ya semoga ini benar ya. Kayak yang gue bilang, jadi motor Alfa ini diproduksi sama Electra Motor Group. But siapa mereka cuy? Pak, tolong dong Pak, info loker, saya butuh kerjaan Pak. Jujur, saya butuh kerjaan Pak. Jadi Electra ini anak usaha dari Indika Group guys, Indika Group Energi. Dimana tokoh utamanya itu namanya Agus Lasmono dan Arsyad Rashid. But who are they bro? Jadi Agus Lasmono itu pendiri dan pemilik Indika Group guys. Iya, Indika Energi Group guys. Ya gua Dika, bapaknya anak Pak Teguh. Itu Temen gue ya. Agus ini putra bungsu dari Sutwi Katmono, pengusaha sepupu Soeharto yang berarti punya hubungan erat keponakan ya, hubungan darah keluarga dari Bapak Soeharto. Pak Agus ini selesaiin pendidikan di Amerika dan punya gelar Bachelor of Art bidang ekonomi di Pepperdine University, Malibu, California pada tahun 1993. Habis kuliah ini dia nggak yang infoloker kayak gua. Dia diriin Indika Group itu pada tahun 1996. Di situ mereka langsung menaungi banyak bisnis bro. Mereka kembangin bisnis di sumber daya dan energi, ada logistik dan infrastruktur, lanjut ke bidang mineral dan green business, atau bisnis yang ramah lingkungan gitulah. Yang bahkan dari anak usaha itu masih ada sub-sub yang pasti bukan subsidi ya guys. jadi mereka tuh punya anak usahanya masih punya anak usaha lagi. Kayak gitulah. Pokoknya udah nggak bisa dianggap remeh lah, ini orang terlalu overpower sih. Dah lu lihat aja sendiri, ini banyak banget anak usahanya, jujur pusing gue bacanya. Nah, dilansir dari Google ya, bukan gua loh ya, tapi koreksi aja nih kalau Google salah ya. Mereka tuh didanai sama investor, ya investasi lah. Yang pasti ada PT Indika Energi, Horizon Ventures, perusahaan asal Hong Kong. Ada Alpha JWC Ventures yang ikut ngerintis IMG dari awal. Wah gila banget nih. Ada TBC Patrensi. Udahlah lu baca sendiri aja lah, capek gua. Pokoknya dia yang ngedanain, ya salah satu yang ngedanain seri B lah. Pusing gua bacanya jujur. Sampai Brahma One Ventures. Buat pabrik Electra Motor Group ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang dirancang dengan industri terbaru pak, teknologi industri 4.0. Kapasitasnya bisa ratusan unit per tahun. Kita udah tahu lah seputar perusahaan, jadi kita seenggaknya kita kenal sama perusahaannya. Untuk itu kita lanjut ke babak selanjutnya, babak ke buat spesifikasi dan performa. Jujur banyak banget, jadi Karena gue orang awam dan gue nggak tahu banyak tentang motor, jadi kalian bisa langsung aja cek ke websitenya di sini guys. Dan gue pun jujur ya awam lah sama motor-motor kayak gini lah. Kalian juga bisa cek reviewnya di sosmed, di IG, di TikTok, di YouTube, itu banyak banget. Tapi buat kekurangan dan kelebihan jujur sulit. Mulai dari kelebihan, motor ini yang nggak kelebihan berat badan kayak gue lah. cuma jujur menurut gue desain ini bahenol banget sih. Pertama kali gue ngelihat motor ini beneran buatan Indonesia. Terus motor ini juga punya torsi instan. Intinya motor lu kuat buat tanjakan gitulah. Ya coba aja lu cobain ke naik gunung ke sana, cobain daki Gunung Putri. Ya gue taunya Gunung Putri ya di Bogor soalnya. Terus motor ini tuh kayak canggih bet dah. Orang ini takut beli motor listrik ya karena takut kebanjiran nanti konslet atau apa. Buset dah, ini mah 50 cm juga dijabanin. Jadi intinya aman genangan gitulah, 50 cm ya, yang penting jangan di atas 50 cm lah. Udah mah anti air, anti body, anti hero, anti jamur. Udah stop, too much gak sih Maizena? Sorry, terlalu memuji. Kapan lagi lu bisa cek kondisi motor lewat HP doang? Lu baca berita aja bisa dari HP kan. Lu bisa nonton YouTube juga lewat HP. Kalian lihat channel gue deh. Terus nih motor juga ada GPS-nya, anti maling dah tuh, anti-antiannya gue tambahin. Yang pasti motor ini udah keyless ya guys ya, alias udah nggak pakai kunci yang harus colok-colok lagi. Hemat energi pula, malah ganti oli sama komponen yang ya ganti yang komponen aus gitu, kayak busi. Aduh, udah nggak zaman dah. Skip aja udah, motor apa aja. Buset bang, emang nggak ada kekurangannya, kelebihannya mulu dari tadi. Aduh masa nggak ada kekurangan? Ini motor ya pasti ada kekurangannya. Kalau kata Google, aduh. Lah iyalah masa kata gua. Nah, suspensinya itu cenderung keras, bro. Jadi kalau misalkan lu kena jedukan, mentos, pantat lu mentos. Terus pijakan kakinya tuh, footstepnya tuh kayak tinggi banget, kayak masa lu
gitu duduknya. Footstep sih emang ya tinggi ya kayak motor Beat, tapi ya emang jujur sih emang nggak seenak itu sih, terutama yang dibonceng. Terus bagasinya juga sempit ya, tapi itu yang di seri yang kecilnya sih, yang entry next gen ya. Semoga sih yang versi mahalnya ya luas, semoga cukup aja deh. Di pengisian dayanya juga kalau lu mau 100% ya lama sih ini hitungannya. Keburu dianget ini mah. Terus lu butuh 2 baterai buat nempuh jarak maksimal gitulah, biar bisa di atas 100 km per jam. 100 km udah. Lu kayak mau long ride bawa-bawa baterai 2, ya aduh, mungkin. Terus ada isu sensor dan dinamo. Walau nggak semua tapi ada beberapa lah yang ngelaporin ini. Pokoknya pengguna tuh ngelaporin putar error di komstik elektrik. Terus ada indikator error gitu kayak bunyi asing di area dinamo belakang. Dan terakhir nih ya, aduh untung kekurangannya dikit ya. Nah ini terakhir nih, beneran ketentuan garansinya tuh cukup ketat. Klaim garansi baterai tuh bisa hangus kalau terdeteksi pakai alat fast charging gitu di aftermarket yang pokoknya bukan resmi dari mereka. Ya pokoknya gitu. Gimana menurut kalian? Oke, ini beneran menurut kalian loh. Kata Tommy 1702. Cuman di Indonesia yang kata rakyatnya pengen jadi negara maju, giliran lagi berproses malah dicaci maki. Saya enggak mas, dan saya yakin banyak yang mengapresiasi semua pencapaian. Oke, bagus nih. Lah, biarin Bang Bazar Mafia kebanyakan akun private. Apa deh, dari dada 08 motor listrik bisa gini nggak? Bisa gini nggak ya? Sesuai kebutuhan aja, tujuan untuk mengurangi impor minyak juga. Saya yakin seyakin-yakinnya bakal jadi produk gagal. Ya semoga ini nggak gagal sih. Bandingin juga dong sama ganti oli servis CVT sama servis yang lain. Motor listrik kagak ada CVT, kagak ada ganti oli, keluar uang 300 juta per tahun. Itu sangat murah dan pengecasan motor gratis. Situ juga mau jalan harus beli bensin, kalau motor ini gratis. Ternyata harus sewa baterai guys. Enak mana sama Polytron Fox R pak? Enak ini, Polytron agak jongkok, ini mirip Vario. Emang iya sih mirip Vario ya. Kang coba tanjakan daerah Bandung. Ntar coba tanjakan SpongeBob. Gitu sih bang. Nah ini dia mau nyobain tanjakan ya. Oh bisa cok, ternyata ya. Pak kalau dibawa hujan-hujan aman nggak? Aman dong. Oh aman nih, aman nih. Ini pada request tanjakan SpongeBob emang kayak gimana guys? Kuat guys. Alpha Servo keren sih, tapi belum super charging. Iya sih, emang minusnya itu sih kata gue. Ya aduh sayang banget, saya minat tapi pas mau pesen kirim dari Jawa Timur, Jawa Tengah saya lupa. Tenang aja, ada Servo X supercharge. Oke. Ya jadi ini menurut kalian yang membela pro dan kontra ya. Jadi gue nggak ada salahnya dong menilai. Bang, ini motor gua kok mogok kerja mulu ya? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Mas serius mas? Ya coba cek aja ke Alfa. Iya, Alfa Experience Center. Atau boleh aja langsung chat ke admin self service, service center. Moga aman-aman aja deh ya motor. Untuk realita selama pemakaian, lu nggak tahu kan? Ini sebenarnya tuh lebih hemat bensin atau lebih hemat apa? PLN, listrik? Enggak. Iya bener. Listrik. Ya karena gue nggak mau ambil pusing dan gue juga nggak tahu ya simulasinya kayak apa, jadi gue mencoba untuk menanyakan pada AI kita. Ya gue udah beralih dari ChatGPT gue sekarang makanya Gemini. Di sini ada daya tahan dan pengisian daya. Klaimnya sih 140 km, tapi itu idealnya. Kalau lo sering lewatin tanjakan, gas rem mendadak, atau lo jadi racer dadakan, yaudah siap-siap aja range terus. Waktu ngecas bilangnya 25-30 menit kan. Tapi kan itu kalau di electric gas, maybe namanya. Kalau lo di rumah ya bisa berjam-jam. Itu nggak fast charging, ya rumah lo jeglek nanti. Jadi otomatis ini cuma cocok buat orang-orang yang teratur, kayak emang terjadwal kuliahnya atau kerjanya kayak gitu. Jadi ya nggak boleh nyeleweng lah. Buat handling dan rasa berkendara, tarikannya tuh ya responsif, tapi lu nggak bakal denger suara mesin-mesin yang kayak bensin biasa kayak brum-brum gitu kan. Otomatis orang-orang yang mungkin lewat sebelah lu itu kudu hati-hati juga, karena ya nggak tahu itu motor kagak ada suaranya. So kita langsung ke simulasinya. Kalau misalkan kita 30 km per hari, ya mungkin kira-kira 900 km per bulan. Kita coba pakai asumsi Pertalite, karena Pertalite kan harganya 10 ribuan ya 1 liter ya. Kalau misalkan rata-rata 1 liter itu sama dengan 40 km, mungkin kurang sih menurut gue. Kalau rata-ratanya 1 liter itu 40 km, maka 900 km dibagi 40 km per liter, otomatis kita dapat 22,5 liter. Kalau kita lihat harganya dari 22,5 liter dikali 10.000, maka kita dapat 225.000 per bulan. Buat biaya servis atau ya
kayak oli rutin gitu per bulan ya, kita mungkin dapat 75.000 per bulan. Jadi total biayanya semuanya itu kita dapat 300.000. Dan kita sekarang beralih ke motor listriknya. Kapasitas baterainya itu 2,7 kW, dimana itu 100 km jarak tempuhnya. Kita tarik biaya per bulanannya, katakan kita 900 km dikali hariannya 0,027 kW per liter sih, per kilometer, maka kita dapat 24,3 kW. Biaya casnya 24,3 kW dikali 1.400, maka kurang lebih itu 35.000 per bulan. Emang yakin nih? Biaya servisnya 25.000 per bulan, jadi totalnya 60.000 per bulan. Gak mungkin gak sih? Jadi kalau kata Gemini sih kita hemat 240.000 per bulan, dan kalau misalkan setahun bisa hemat sampai 3 juta lebih mungkin ya, lebih atau kurang lebih lah. Tapi kalau menurut gua kan katanya ada komenan sewa baterai motornya kan. Nah ini gua nggak bisa masukin kalkulasinya karena gua nggak tahu kan harga baterainya itu berapa. Tapi mungkin ya itu emang masih di bawah harga bensin. But kalau lu yang nggak long ride banget, mungkin menurut gue bensin itu masih affordable banget sih. Kayak misalkan lu cuman sehariannya misalkan paling mentok itu keluar kota juga paling dari Bogor ke Jakarta. Itu pun ya seminggu sekali. Kan nggak semua orang yang harus keluar kota pakai motor terus kan. Orang ya malah mendingan naik mobil nggak sih? Jadi ya make sense aja kalau misalkan 240.000 lebih hemat, tapi ya nggak akurat. But kalau kalian ada punya hitung-hitungan yang lebih akurat, simulasinya boleh komen di kolom komentar. Siapa tahu ini mendidik kalian semua juga gitu. Oke, masuk ke pertanyaan paling krusial. Bang, jadi gimana nih? Gue beli Alfa atau enggak nih? Santai dulu mas. Lu bakal cocok kalau misalkan anak komuter urban rules, yang dimana lu tuh cuman ya ke situ-situ doang lah, kayak rumah, kampus, kantor, kafe, balik lagi. Terus saya kayak gitu terus. Itu cocok banget buat lu karena itu pasti hemat banget. Ya paling total sehari nggak nyampe 70 km lah, gila juga kan. Terus buat lu juga yang colokannya aman di rumah, plus punya garasi, plus hidupnya teratur, nggak kayak gue. Jadi ya udah, tinggal tidur aja, abis itu pagi lu cabut colokannya, udah kan enak ya, malam ngecas gitu kan. Terus lanjut buat anak skena nih. Ya sebenarnya skena nggak yang modernistik gitu sih. Cuman ya kalau lu suka modelan motor kayak Batman kayak gini, boleh banget sih. Jujur ini gacor banget. But ini juga ada yang nggak cocok buat lu. Kalau misalkan lu tipe orang yang suka touring long run jauh banget gitu. Misalkan lu dari Jogja mau ke Bali tanpa lu nyiapin apa-apa, ya lu jatuh. Lu mogok di jalan di hutan-hutan. Ini juga nih anak kos-kosan kayak gua kan biasanya pakai token ya. Ya lu mau ngecas di mana kalau misalkan bayaran listrik lu aja masih nunggak 20.000 gitu loh. Terus juga untuk para reseller motor gitulah, misalkan lu mau beli nih motor tapi lu tuh mikirnya tuh gimana kalau misalkan nanti gua jual lagi, gua jual rugi berapa, ini pasti drop banget harganya karena motor listrik itu ya nggak sestabil itu sih harganya. Dan ya namanya barang second ya pasti turun dong. So gimana kesimpulannya menurut kalian? Karena menurut gue sebagai konsumen netral nih ya, gue nggak dukung Alfa tapi emang kayak over aja sih gue ngebanggainnya. Karena gue masih excited karena ada motor listrik buatan Indo gitu loh. Jujur ini gokil, jujur aman. Ya pokoknya buat gue, lu pada yang mau beli motor ini, please jangan FOMO. Lu ulik terus sampai lu bener-bener kena kalau ini tuh bener-bener kebutuhan lu gitu ya. Jangan sosokan ikut tren lah gitu. Kalau habit atau infrastruktur ya kebutuhan atau support lu belum support, nah intinya sesuaiin aja lah sama kebutuhan lu ya. Jadi gimana? Lu sekarang mau cabut ke dealer Alfa atau masih stay sama Vario? Coba tulis opini lo di kolom komentar guys. Jangan berantem ya, damai itu indah. Gua pamit undur diri. Oh, my Mac and I'm in love. Yeah, yo.